Karena sebagai gambaran, saya waktu itu dinas di Telkom Surabaya. Saya dipindah ke Telkom Medan. Berkemaslah saya. Berkemas, ngepek, dari Surabaya itu ya? Ngepek gitu. Buku demi buku demi buku. Setelah ditimbang, buku saya 1,5 ton. Dari rumah kontrakan atau kos Anda itu aja di ya? Surabaya. Buku-buku sains. Temuan-temuan terbaru, kimia, fisika, biologi, IT, matematika, statistik, hasil-hasil riset, jurnal-jurnal luar negeri tentang ekonomi mikro. Memang hanya sedikit novel. Kalau Anda sebut tadi Antonio Scarmeta itu dari itu sebetulnya sesudah baca Laskar Pelangi. Gitu. Sebelum menulis Laskar Pelangi, saya hanya pernah membaca satu novel. Seumur hidup saya sampai habis. James Herriot If Only They Could Talk. Itu saja. Tapi saya selalu membaca buku-buku saya. Makanya di Laskar Pelangi atau tulis 3 buku itu barangkali saya cukup fasih ya dalam konseptual. Dalam konteks ketika saya menceritakan fenomena fisika, ketika saya menceritakan sedikit tentang sosiologi, psikologi. Saya lumayan dapat gitu. Betul. Dan tekstual ya dapat juga gitu. Walaupun tulisan itu tidak menjadi terlalu sastrawi. Dan saya pikir dalam keseimbangan 2 hal itulah pembaca menikmati karya-karya itu. Betul. Saya kira betul. Jadi saya memang yang saya ingin tidak katakan tuh harus membaca satu bidang tertentu atau misalnya seperti harus menulis sastra, bukan. Jadi itu juga yang saya bayangkan itu memperlebar pikiran kita. Dan saya sarankan, saran saya bagi para penulis, jangan hanya membaca sastra. Jadi itu betul. Ibaratnya seperti pelukis. Pelukis itu disarankan tidak hanya melukis kan, tapi banyak-banyak membaca kan. Betul. Menurut saya betul. Saya kira jadi gitu juga penulis. Penulis memang disarankan membaca, tapi jangan hanya baca buku sastra. Baca itu temuan terbaru bagaimana kebijakan politik Amerika, bagaimana temuan terbaru tentang energi alternatif, baca temuan terbaru tentang perkembangan bangkrutnya teori evolusi, bagaimana ditemukannya fosil-fosil baru, ternyata dinosaurus itu makin terpatahkan teorinya selama ini. Nah, itu kan luar biasa akibatnya kepada tulisan. Itu yang sampai saya kesimpulan, itu yang membuat possibility itu kemudian bisa muncul dalam itu menjadi rumusan-rumusan kita ya. Jangan hanya membaca buku tentang bagaimana orang menggambarkan matahari terbenam. Capek deh. Lembayung. Tenggelam itu 3 juta buah buku sastra sudah begitu. Cukup sedikit saja. Matahari gelap. Malam menelan siang. Cukup. Dan itu saya bayangkan dengan kita banyak membaca itu ada kemungkinan bahasa seperti yang tadi itu tiba-tiba memang keluar dengan sendirinya itu menurut saya ya. Karena kita sudah meninabobokan diri kita dengan bahasa-bahasa yang terlalu sastrawi dan kita sama sekali udah tidak terbuka otak untuk berpikir tentang konteks. Jadi ntar bukunya ini gitu. Ini terakhir saja. Boleh membocorkan inti karya Anda terakhir nih, Maria Makapol ini sudah, kalau orang menikmati makanan, saya sering mengadakan makanan seperti itu, sudah air liurnya itu menetes-netes. Nah, supaya kita bisa mengudarakan, mendengar suara Anda sendiri sih. Seperti apa sih itu gagasan intinya itu? Gagasan intinya adalah beda betul sama yang awal atau? Dia Maria Makapol masih tentang buku tentang semangat. Jadi itulah dia benang merah dari tulisan saya tuh. Semuanya cerita tentang semangat. Tentang semangat ya, semangat untuk memperbaiki hidup, untuk terus menerus meningkatkan diri, tidak gampang menyerah. Oke. Dan Maria Makapol masih merupakan buku tentang ironi.
Oke. Tapi Maria Makaropof lebih terfokus karakternya kepada perempuan-perempuan. Oke. Oh, fokusnya ke sana ya. Dan dia Maria Makaropof juga fokus kepada sosiologi. Oke. Iya. Terlambat. Bapak dosen pergi ke Singapura. Anak-anak dikasih tugas aja. Nah, itu dia. Tugasnya baca enggak itu, Mbak? Kalau tugas baca udah mending. Sebenarnya hari ini aku giliran presentasi, kenapa hari ini aku total nggak konsen? Aku tuh di sini, aku dan nggak konsen. Tahunnya memang harus. Dan saya selalu tertarik melakukan riset tentang perempuan. Oke. Saya selalu tertarik gitu dari saya belakangan saya membaca buku tentang perempuan dan saya menemukan suatu fakta yang sangat menarik. Iya. Bahwa begitu banyak buku tentang perempuan yang menurut pendapat saya jarang sekali buku-buku itu menyoroti tentang kekuatan perempuan gitu. Oke. Tapi lebih banyak perempuan sebagai victim. Oke, iya. Dan fokusnya itu perempuan makhluk lemah, macam-macam gitu ya. Dan itu seluruh chemistry dari kisahnya itu merupakan bagaimana perempuan bertahan dalam suatu situasi yang tidak menyenangkan buat mereka. Maria Makaropof buku tentang perempuan yang melawan keadaan itu. Iya. Tentang perempuan yang bersiasat. Oke. Untuk melawan budaya patriarki bagi orang Melayu. Iya. Oke. Saya rasa itulah sebuah ide besar dari Maria Makaropof. Oke. Ketika saya masuk kepada studi tentang perempuan Melayu, saya menemukan kenyataan yang luar biasa menarik. Oke. Dari mana Anda dapat judul atau nama itu? Sebetulnya Maria Makaropof, kata Karpov tentu berhubungan dengan Anatoly Karpov. Berhubungan dengan Anatoly Karpov. Oke. Kata Karpov itu. Anatoly Karpov. Pecatur ya? Iya. Pecatur. Mariama itu adalah tetangga saya. Oke. Maria Makaropof itu seorang perempuan yang sebetulnya di Sang Pemimpi sudah mulai dihadirkan. Oke, iya betul. Jadi nanti bagaimana hubungan dia dengan Anatoly Karpov? Itu baca saja. Oke, terima kasih ini. Sebuah jawaban atau saya kira nanti pendengar di Mizan.com akan senang sekali mendengar suara Anda. Biasanya kan baca ini kan. Nah, ini akan mendengar suara ini nanti dimasukkan dalam audio file. Thank you ya.